Tidak ada manusia yang mampu melawan Yahudi. Mana ada bangsa mampu melawan Yahudi? Enggak ada. Ini bangsa paling biadab. Jadi saya bilang orang Kristen itu hasil tipuan orang Yahudi. Ya, salam teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Jikalau teman-teman ada dalam masalah persoalan, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar bagi saudara, dan saudara yang sedang sakit, Tuhan memulihkan saudara. Nah, teman-teman sekalian, meskipun saat ini Yahyoloni ada dalam penjara, tetapi apa yang telah disampaikan beberapa waktu lalu mengenai kekristenan adalah hasil buatan orang Yahudi, dan itu telah didengarkan oleh publik. Nah, padahal itu adalah sebuah kebohongan besar yang tidak ada dasarnya. Nah, oleh karena itu penting bagi saya untuk meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh Yahyoloni yang pada dasarnya adalah omong kosong belaka. Karena saya tahu bahwa audiens dia mempercayai itu, menerima itu sebagai kebenaran, dan itu sebagai senjata yang ampuh untuk menyerang kekristenan. Nah, menyatakan bahwa orang Yahudi adalah orang yang pintar, orang yang jenius, itu memang yes, karena orang Yahudi memang pintar. Bahkan yang kamu katakan biadab, kamu menggunakan produk orang yang buat itu adalah orang biadab, atau yang sering kalian sebut dengan orang kafir. Nah, tetapi masih saja menyatakan bahwa orang Yahudi itu biadab. Dan bukan hanya itu, Waloni malah berdusta bahwa kekristenan itu adalah buatan Yahudi, karena saking pintarnya orang Yahudi melakukan tipuan sehingga mendirikan agama Kristen. Nah, ini memang si Waloni luar biasa untuk kalau bicara mengenai kebohongan. Nah, para polemikus Islam seringkali menyatakan bahwa tidak ada hubungan kekristenan dengan Yahudi. Karena sering mereka bilang, oh kalau ada hubungan, mengapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Nah, kamu jangan salah dulu. Memang kekristenan tidak terlepas dari Yahudi. Tetapi kalau kamu bilang orang Yahudi mengapa tidak menerima Yesus, tidak percaya Yesus, maka kamu harus ingat, Rasul Paulus itu siapa? Dan para murid yang lain, para rasul yang lain itu siapa? Mereka adalah orang Yahudi. Dan kamu harus ingat itu. Mereka adalah orang Yahudi. Nah, pernyataanmu itu sebenarnya tidak ada dasarnya dan tidak ada kebenarannya. Karena setiap kali senjata yang kalian gunakan untuk menyerang kekristenan, ketika itu diterapkan kembali untuk kamu, maka itu justru menjadi senjata yang mematikan untuk saudara. Nah, di sisi lain lagi menyatakan bahwa kekristenan itu buatan Yahudi. Kalau kumpulkan para polemikus Muslim, mereka akan bertengkar. Karena satu bilang Kristen tidak ada hubungan sama Yahudi, lalu satu bilang Yahudi itu pendiri agama Kristen. Kalian pasti akan bertengkar sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus untuk menanggapi kebodohan Yahyoloni bahwa kekristenan itu buatan agama Yahudi, buatan Yahudi yang biadab. Nah, pertama, semua orang di muka bumi harus mengetahui hal ini. Entah kamu Kristen, entah kamu Islam, Hindu, Buddha, atau apapun yang seringkali memberi komentar terhadap Kristen yang tanpa dasar, maka dengarkan ini. Harus ingat
bahwa yang namanya Injil di dalam kekristenan bukan hanya berbicara mengenai kabar baik. Injil bukan hanya kabar baik, tetapi dokumentasi tertulis mengenai kabar baik itu sendiri berdasarkan fakta sejarah. Berdasarkan fakta sejarah. Nah, kalau saya menggunakan istilah dokumentasi tertulis berdasarkan fakta sejarah, maka alarm saudara harus mulai bunyi. Harus mulai bunyi bahwa Injil adalah dokumentasi bersejarah yang paling awal. Maka saudara harus menolak pernyataan tanpa bukti pada pertengahan abad ke-7 bahwa itu adalah sebuah kebohongan besar mengenai Injil, mengenai perjanjian baru. Harus ingat itu. Yahudi, semua yang kita gunakan, mobil yang kita pakai, semua otomotif yang ada di dunia ini, bahkan alat IT, informasi telekomunikasi, kamera, semua warna sains yang ada di dunia ini adalah milik hasil daripada otak Yahudi. Ibu nggak tahu kalau anak ibu siapa namanya, dari golongan darah apa. Semua itu Yahudi yang temukan melalui Landsteiner, penemu golongan darah. Lalu Yahudi utus, Karl Marx, kau pergi ke Rusia dan Cina, jadikan komunis dengan satu teori yang mereka gunakan, Das Kapital, teori kapital, gospel kapital. Nah, kalau saya lihat ekonomi Indonesia saat ini sama dengan praktek Das Kapital. Itu Yahudi punya cara untuk menguasai dunia. Memang mereka dilebihkan dalam Al-Quran. Tidak ada manusia yang mampu melawan Yahudi. Mana ada bangsa mampu melawan Yahudi? Enggak ada. Ini bangsa paling biadab. Jadi saya bilang orang Kristen itu hasil tipuan. Yahudi mendirikan agama Kristen. Agama Yahudi bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Kitab yang mereka pegang bukan Taurat, Talmud. Kitab orang Kristen itu adalah perjanjian baru, bukan Injil. Injil diturunkan pada malam ke-18. Nah, yang berikut, kalau menggunakan standar yang digunakan oleh Yahya Waluni untuk menilai kekristenan adalah buatan Yahudi, maka marilah kita perhatikan bukti sejarah yang ada. Bukti sejarah yang ada. Nanti lain kali saya akan quote mengenai orang-orang yang bukan orang Kristen yang berbicara mengenai kekristenan, tapi pada saat ini saya berbicara mengenai dokumentasi sejarah, yaitu yang ada di dalam Alkitab. Nah, yang pertama adalah bahwa saudara harus tahu bahwa Yesus Kristus disalibkan karena orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyatakan bahwa Yesus menghujat Yahweh dengan mengatakan bahwa ia sama dengan Yahweh. Kalau kamu bilang kekristenan itu adalah buatan Yahudi, maka kamu harus ingat bahwa yang menyalibkan Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu mengindikasikan bahwa dia adalah Allah. Dan yang berikut adalah yang berunding untuk membunuh Yesus atau menjatuhi hukuman mati terhadap Yesus adalah imam kepala Yahudi, para petinggi Yahudi, Sanhedrin. Kamu bisa baca di dalam Matius pasal 27 ayat 1, sangat jelas di sana. Lalu yang ketiga, setelah menghukum mati Yesus melalui penyaliban, maka para pemimpin Yahudi mengantisipasi apa yang sebelumnya dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka mereka meminta kepada Pilatus untuk menjaga kubur Yesus, agar jangan diambil oleh jenazah Yesus jangan diambil oleh para murid lalu dicuri. Kemudian mereka menyatakan bahwa
Yesus telah bangkit dari kematian berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Dan Pilatus mengabulkan permintaan mereka, memberikan para prajurit untuk menjaga Yesus. Sila baca Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Sangat jelas di sana. Lalu yang berikut, yang keempat, dusta mahkamah agama, dusta petinggi Yahudi yang tadi saya sebutkan dengan Sanhedrin. Ketika mereka didatangi oleh prajurit dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan Yesus, maka kemudian mereka mengambil keputusan dan memberikan sejumlah uang kepada prajurit untuk berbohong bahwa para murid mencuri jenazah Yesus pada malam hari ketika mereka sedang tidur. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan para petinggi mereka, itu Sanhedrin dengan Yesus, saudara sudah melihat sendiri apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Lalu dari mana kamu berkesimpulan bahwa kekristenan adalah tipuan Yahudi? Dari mana? Terus terang kamu tidak akan ada argumentasi yang mendasar yang mempunyai bukti untuk membantah bagian-bagian ini. Karena ini para petinggi Yahudi. Tidak ada keputusan dari pihak lain yang boleh diverifikasi jikalau tanpa melalui Yahudi, para petinggi Yahudi yang disebut Sanhedrin. Tidak ada. Nah, kalau para petinggi ini saja yang sudah membuat rundingan dan menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus, dari mana kamu mau katakan bahwa kekristenan itu buatan Yahudi? Bahkan ketika kekristenan bertumbuh juga, musuh yang pertama adalah bukan dari Romawi, tetapi juga dari saudara mereka sendiri, sesama orang Yahudi. Jadi tidak ada bukti bagi kamu, Abu, untuk mengatakan bahwa kekristenan itu adalah hasil buatan orang Yahudi. Kamu tidak punya bukti untuk itu. Dan sampai dunia terbalik pun kamu tidak akan punya bukti untuk itu. Karena memang tidak ada. Nah, saudara, yang berikut adalah komentar Waloni mengenai kitab suci orang Yahudi tidak sama dengan orang Kristen. Tidak sama dengan orang Kristen. Sebab kitab suci orang Yahudi adalah Talmud dan bukan Injil. Talmud dan bukan Injil. Karena menurut Yaheloni, Injil itu baru diturunkan malam ke-18 kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, perhatikan bahwa Yahya Waloni melakukan kesalahan besar. Bukan hanya Yahya Waloni, para politikus muslim melakukan kesalahan besar. Pernyataan bahwa Alkitab orang Yahudi tidak sama dengan orang Kristen, khususnya perjanjian lama, adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Dan itu kegoblokan. Ingat bahwa kitab suci orang Yahudi namanya adalah Tanak, yang di dalamnya ada Taurat, ada kitab Nabi-Nabi, ada kitab Mazmur. Nah, orang Yahudi ini mempunyai hukum lisan dan tulisan. Hukum tertulis itu adalah yang ada di dalam Tanak, dan ada hukum lisan. Itu yang biasa kita dengar, ada tiga, itu ada Misna, ada Midras, ada Talmud. Nah, ini adalah hukum lisan orang Yahudi. Salah satunya yang disebutkan oleh Waloni adalah Talmud. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hukum lisan tersebut. Nah, Misna
Mishnah itu adalah kumpulan beragam topik yang isinya mayoritas berhubungan dengan perjanjian lama atau tafsiran-tafsiran hukum PL yang biasa disebut halakot. Itu Mishnah. Nah kemudian yang kedua adalah Midrash. Midrash atau menyelidiki adalah tafsiran ayat-ayat yang dihafal atau diturun alihkan dari satu orang ke orang yang lain atau dari mulut ke mulut. Itu namanya Midrash, dan itu adalah hukum lisan. Kemudian Talmud yang tadi disebutkan oleh Yahya Wolon. Talmud ini adalah tafsiran terhadap Mishnah. Talmud ini dibukukan pertama kali pada tahun 400 Masehi. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Yahya ini adalah kebohongan semata yang tidak ada punya kebenarannya sama sekali. Hanya memanipulasi publik. Nah, publik ini kan tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Yang penting membangun apa yang mereka percaya, mendukung apa yang mereka percaya, mengangkat apa yang mereka percaya, maka itu mereka terima mentah-mentah. Nah, saudara saya yang beragama Kristen dimanapun berada, ingat bahwa imanmu berdiri di atas dasar yang teguh. Imanmu adalah iman yang bersejarah, yang dapat diselidiki untuk memverifikasi segala pembenarannya, segala kebenarannya. Iman Kristen adalah iman yang bersejarah. Jadi saya mau katakan kepada kamu sekalian bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kamu yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pastikan bahwa kamu akan masuk neraka. Tetapi masih ada kesempatan untuk kamu untuk mendapat kehidupan kekal. Yaitu datanglah kepada Yesus Kristus. Kamu akan diselamatkan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.